semuanya, perkenalkan nama saya Yunanes Kacang dengan NPM 11011023444 dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Hari ini saya akan menjelaskan tentang berdana dalam ajaran Buddha. Berdana adalah awal dari semua perbuatan baik lainnya dan sangat mudah dilakukan. Berdana tidak sebatas pemberian materi berupa barang dan uang, karena istilah berdana diartikan sebagai melepaskan apa yang kita miliki dan memberikan dengan tulus, serta ikhlas, baik berupa uang, barang, tenaga, rasa aman, maupun nasihat atau ajaran benar. Pada saat berdana, perlu dilandasi dengan penuh keyakinan, ikhlas, tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, apa sih tujuan berdana? Tujuan berdana itu untuk menghancurkan dan membersihkan kekotoran dalam batin kita, keserakahan, dan kebencian. Karena pada saat kita berdana, tidak mungkin muncul kebencian, pada saat kita memberi tidak akan muncul keserakahan. Nah, menurut bentuknya ini, berdana dalam agama Buddha dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, amisa dana, merupakan dana yang dilakukan dalam bentuk materi. Yang kedua, paricaya dana, yang merupakan berdana dalam bentuk tenaga. Yang ketiga, abaya dana, yaitu dana berupa pemberian rasa aman, nyaman, saling memaafkan, dan menyelamatkan makhluk-makhluk yang menderita. Yang keempat, dhamma dana, yaitu memberi bantuan ilmu pengetahuan, baik tentang ajaran Buddha maupun ilmu pengetahuan yang lain. Cara berdana dalam ajaran Buddha dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah orang yang berdana dengan keyakinan. Tidak ada keraguan dalam dirinya terhadap apa yang dilakukannya berkenaan dengan berdana. Penjelasan akan hal ini, Sang Buddha menerangkan bahwa buah kebajikan dari orang yang memberi dana dengan keyakinan, dimanapun buah atau hasil dari kebajikannya tersebut matang, ia akan memperoleh kekayaan, kemakmuran, dan memiliki wajah yang elok, rupawan, serta kulit yang indah. Yang kedua, orang yang berdana dengan penuh hormat. Artinya pada saat orang memberikan dana kepada penerimanya, pendana melakukannya dengan sopan dan rendah hati, tanpa menunjukkan sikap ceroboh. Sang Buddha menjelaskan bahwa buah kebajikan dari orang yang berdana dengan penuh hormat, dimanapun hasil dari kebaikannya tersebut berbuah, maka hasilnya mendatangkan kekayaan, kemakmuran, dan orang-orang di sekitarnya akan selalu patuh dan taat terhadap apa yang disampaikan. Yang ketiga, orang yang berdana pada waktu yang tepat. Pendana dalam memberikan dana hendak melihat waktu yang sesuai dan sasaran yang tepat. Dengan memberi suatu dana kepada orang tepat di waktu tepat, maka pemberiannya tersebut akan menjadi bermanfaat. Misalkan yang banyak diketahui oleh umat bahwa ketika berdana kepada para biku berupa makanan, hendaknya dilakukan pada waktu yang sesuai, yakni pagi hari mulai jam 6 hingga 7 dan siang hari pukul 11. Dalam khotbah yang sama, Sang Buddha menerangkan bahwa akibat dari kebajikan yang telah dilakukan ini dimanapun akan berbuah, akan mendatangkan kekayaan yang berlimpah dan kemakmuran datang kepadanya pada waktu yang tepat. Yang keempat adalah orang yang berdana dengan murah hati. Artinya orang tersebut adalah orang yang gemar memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia tidak akan membeda-bedakan orang sebagai penerima dana darinya. Buah kebajikan dari orang yang memberi dengan murah hati, dimanapun ia berbuah, akan mendatangkan kekayaan berlimpah ruah, kemakmuran, dan pikirannya akan dapat menikmati hal-hal yang unggul dari kelima kenikmatan indrawi. Yang kelima adalah orang yang berdana dengan tanpa mengeluh, yaitu melakukannya dengan ketulusan, sukacita tanpa mengharapkan timbal balik dari apa yang dilakukan. Ia juga tidak akan mengeluhkan bahwa apa yang dilakukan tersebut dapat menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Menurut pesan Sang Buddha dalam Nidikanda Sutta, ia yang memberikan dana dengan tanpa mengeluh terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, dimanapun kebajikannya tersebut berbuah, akan mendatangkan kekayaan yang banyak, kemakmuran, dan hartanya tersebut tidak akan hilang dari manapun, baik dari banjir, api, raja, para penjahat, maupun dari sanak keluarga yang tidak terkasihi. Nah, mungkin kalian bingung bagaimana cara mengimplementasikannya di kehidupan nyata. Kita bisa memulai dari hal kecil, seperti peduli terhadap lingkungan sekitar. Saya dan teman saya melaksanakan aksi sosial berupa berdana terhadap orang yang membutuhkan, seperti tunawisma dan pedagang asongan, dan bantuan yang diberikan berupa makanan. Sekali lagi saya ingatkan
Berdana tidak hanya dilakukan oleh penganut ajaran agama Buddha, tetapi dapat juga dilakukan oleh semua orang. Berdana tidak hanya dilakukan dalam bentuk materi berupa uang dalam jumlah besar, tetapi dapat juga berupa makanan ataupun bantuan kecil lainnya, seperti mendonasikan baju yang sudah tidak bisa dipakai lagi, atau baju lama yang masih dalam keadaan bagus, untuk diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Dari aksi sosial yang kami lakukan itu, kami juga melakukan wawancara dan ternyata mendapatkan konklusi bahwa sampai sekarang masih belum ada tindakan lebih lanjut dari pemerintah dan kepedulian anak muda terhadap lingkungan sekitar sangatlah rendah. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda yang akan membawakan kemakmuran dan cita-cita yang diidamankan kepada bangsa Indonesia harus mulai dengan peduli terhadap lingkungan sekitar. Kita tidak boleh tutup mata ketika melihat yang memerlukan bantuan. Bantuan kecil pun akan sangat membantu. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang Berdana. Saya harap dapat membantu, dan jika ada pertanyaan boleh langsung komen ya. Terima kasih. Bersama kita peduli sesama.